Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yaqul al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad di dalam nasaih beliau tentang hubbud dunia. Minal muhlikat al-azimah hubbud dunia, termasuk sesuatu yang bisa membinasakan seseorang, sesuatu yang sangat berbahaya. Terus bahayanya ini bukan bahaya kecil, disebutkan minal muhlikat al-azimah, tapi bahayanya besar. Oleh karena ada para awliya yang bilang ketika duduk kepada teman-temannya, ialah Hasan al-Basri wa ghairuhu, dia bilang hayyanatu min al-dhunub allati la yatub minha an-nas. Ayo kita tobat dari suatu dosa yang mana orang-orang enggak ada yang bertobat dari dosa itu. Apa yang dipikirin? Yufakir fi fanaha, fi kathrat anaha, fi qillat ghinaha. Dia pikirkan fananya dunia, fana dunia, qillat ghinaha, sedikit kekayaannya, kathrat anaha, banyak bebannya, banyak yang dikorbankan buat meraih dunia. Dunia fana. Yang punya jabatan, apa mereka selamanya buat jabatannya tersebut? Selamanya. Ada orang yang jadi presiden selama-lamanya? Enggak ada. Hatta presiden negara adidaya enggak selama-lamanya. Enggak selama-lamanya. Wah, lihat jam tangan. Bentar lagi turun. Begitu. Presiden di negara manapun, lihat jam tangan, bentar lagi turun. Kadang turunnya lebih cepat daripada jadwal pesawat. Loh, belum waktunya, udah dilengsarkan, udah digulingkan. Subhanallah. Ini dunia. Dunia madamat lihat wala hadlahada, dia tidak abadi untuk seseorang, dan enggak ada orang yang abadi untuk dunia tersebut. Kalau enggak orang yang mati duluan atau dunia yang keburu kiamat, bas, itu masirnya dunia. Walhasil, termasuk bahaya yang paling besar adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia. Bukan keberadaan dunianya, tapi obsesinya itu yang berbahaya. Obsesi akan dunia. Ketika seseorang terobsesi, tergila-gila, menganggap dunia segalanya, nah itu bala, itu musibah. Makanya orang kalau punya dunia, dunia itu di tangan, jangan di hati. Dunia bukan dikejar, bukan dikejar-kejar, bukan diobsesikan, enggak. Akan tetapi wal mal hubbul jah hubbul mal, cinta kepada tahta, kedudukan, cinta kepada harta. Jangan dikira dunia itu cuma tentang perusahaan, bahkan kedudukan di hati manusia. Pengen dihormati oleh fulan, pengen fulan kalau ngelihat saya nunduk, pengen orang ketemu saya diciumin tangan saya bolak-balik. Ada hubbud dunia, ada hubbud dunia, cinta kedudukan. Di mana apapun kedudukannya itu. Dan yang kedua itu hubbul mal, cinta kepada harta. Man zahida fil jah, man zahida fil mal dunal jah fahuwa murai. Barang siapa zuhud, enggak kepengen harta tapi terobsesi dengan tahta, dengan kedudukan, maka ini orang yang riya. Cari penghormatan dari orang lain, orang yang riya. Barang siapa zuhudnya zuhud tahta, enggak kepengen tahta, pengennya mal, cinta sama harta.
maka ini adalah dia orang yang laim, orang hina, nggak punya harga diri, rela mengorbankan apa aja cuma demi harta aja, laim. Wa man zahida fihima, yang zuhud dari tahta, zuhud dari harta, fahuwa siddiq, orang yang hubungannya dengan Allah itu benar dan memiliki kesungguhan. Wa man ahabbahuma, yang cinta kepada harta dan tahta, agal uqubatihi hirmanuhuma, minimal hukuman yang dia dapat terharamkan dari dua hal itu. Dia nggak dapat dua-duanya, dia nggak bisa ngambil manfaat dari dua-duanya. Yang ada jadi sial gara-gara hartanya, yang ada jadi sial gara-gara tahtanya. Wa man ahabbal mal badala biddin, wa man ahabbal jah badala bil mal waddin. Itu barang siapa yang terobsesi dengan harta, maka dia tumbalkan agamanya, tumbalin akhlaknya, tumbalin akhiratnya, tumbalin sholatnya, tumbalin ibadatnya, tumbalin hubungannya kepada Allah Ta'ala. Yang cinta harta, dia menumbalkan agamanya. Yang cinta kepada tahta kedudukan, maka dia bakal mengorbankan agama dan harta. Dua-duanya habis ludes. Berapa banyak orang udah benar-benar kaya raya, punya duit banyak, habis gara-gara cinta kepada tahta, cinta kepada kedudukan. Waliyadzubillah min dzalik. Oh, dia dari cintanya kepada harta aja belum selesai, belum beres, belum tahu nasibnya di akhirat kayak bagaimana. Udah ngebebanin dirinya dengan hal yang macam begitu. Terus dianggap obsesi terhadap itu, mengejar tahta, mengejar kedudukan, ada ibadat, ada syughul, ada kerjaannya Nabi Muhammad. Ini dakwah. Dakwah apa? Bukan jalannya Nabi, jalannya syaitan, bukan jalannya Nabi. Warisannya Nabi Muhammad bukan kursi. Warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu, adalah adab, adalah akhlak. Itu warisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun harta udah bekasnya. Harta adalah jandanya Qarun. Itu harta, jandanya Qarun. Begitu. Qarun mampus gara-gara harta, begitu. Terus udah gitu, udah mampus tuh Qarun, nah ente kawin sama tuh janda. Harta jandanya Qarun. Tahta kursi adalah jandanya Namrud dan Fir'aun. Dua-duanya mampus gara-gara kursi, gara-gara tahta, begitu. Terus kita berpikir, lah kalau aneh sih selamat. Aduh, masya Allah. Bukan ya, itu siluman itu. Saharatun tuhkimut takhyila hatta yura ka'annahu al-haqqu idh kanat minal mihani. La ilaha illallah. Penyihir, tukang sihir, pandai memberikan halusinasi, pandai membuat khayalan kepada budak-budaknya, hingga itu khayalan seolah-olah nyata, padahal halusinasi. Itu dunia pandai membuat halusinasi kayak begitu. Sampai orang baru cerita tentang tahta aja atau tentang harta aja, wah dia udah berhayal. Anda mau beli ini, Anda mau beli ini. Jengkol belum lu bayar tuh. Masih ngutang jengkol di pasar. Dia udah berhayal macam-macam. La haula wala quwwata illa billah. Innal ilaha baraha kayamiza biha bainal fariqain ahlul humgi wal futani. Fadhul hamabati man qad dhalla yajma'uha yu'ani sa'ya min syamin ila yamani mushammiran yarkabul akhtara mujtahidan liajliha yastalinul markabal khashini wa dhul hija yagluha zuhdan yambuduha wara'ah. Hatta dia lemparnya ke belakang. Nabdhahul agdar fiddimani, kayak orang, bukan kayak orang ngelempar berlian, kayak orang ngelempar apa namanya, ngelempar kotoran, udah nggak ditengok lagi, nggak dilirik lagi. Subhanallah. Yajulu bil fikri
في تذكار من صرعت من مؤثريها بسعي القلب والبدن ممن أشاد مبانيها وأحكمها ليستجن من الأقدار بالجنن نالوا مكارمها سلوا صوارمها قادوا عساكرها للبغي والضغن وعبدوا الناس حتى أصبحوا ذللا لأمرهم بين مغلوب وممتهن حتى إذا امتلأوا بشرا بما ظفروا ومكنوا من علاها أبلغ المكن ناداهم هادم اللذات تعال تعال فاقتحموا سبل الممات وأضحوا عبرة الفطن تلك القبور وبصاروا بها رمما بعد الضخامة في الأجسام والسمن بعد التشاهي وأكل الطيبات غدا يأكلهم الدود تحت الترب واللبن. Ala kulli hal, apa itu artinya? Ntar suruh terjemahin di YouTube deh, ada kelas. Makanya belajar bahasa Arab. Panjang kalau mau diartiin. Nih balik lagi ke sini kita. Alhasil ini orang tuh kalau dia tergila-gila dengan dunia, terobsesi dengan dunia, hina, diperbudak oleh dunia tersebut. Makanya Allah Ta'ala kan bilang tadi, ya dunia, ukhdumi man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Yang ngejar-ngejar kamu, perbudak dia. Yang ngejar-ngejar Allah, kamu khidmat, mengejar kepada orang tersebut, berbakti, mengabdi kepada orang tersebut. Wa Allah Ta'ala bilang, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha wa fiha al-alim khasul. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Habqa ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Yang kepengen kehidupan dunia, hiasan dunia, lu makan, ambil. Tapi di akhirat enggak dapat apa-apa. Di akhirat dia dapat neraka. Makanya dibilang tuh ad-dunya dar liman la daralah wa mal liman la malalah wa la yajma'u man la aqalalah. Dunia rumah buat orang yang di akhirat enggak punya rumah. Harta buat orang yang di akhirat enggak punya harta. Di 7 tahun pertama. Terus 7 tahun kedua itu lahu. Udah mulai lahu. 7 tahun ketiga zina, udah mulai bersolek. Zina. Kemudian 7 tahun keempat tafakhur. Saling berbangga-bangga antara mereka, membanggakan tahap yang dibanggain. Banyak contohnya. Terus setelah itu baru sampai akhir taka'atsur fil amwal wal aulad. Nanti sampai mati itu. Katanya orang tuh kalau usianya tua, semuanya tambah tua. Matanya tambah tambah bermasalah, ya kan? Kupingnya tambah bermasalah, fisiknya tambah bermasalah, gitu. Semua kondisinya tuh organ tubuhnya tambah tua semuanya. Tapi yang tambah muda tahu apa? Nafsu dunianya. Nafsu dunianya itu yang tambah muda. Tetap nafsu, tetap rakus, tetap serakah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang hubbud dunya ra's kulli khati'ah. Obsesi cinta kepada dunia sumber dari segala kesalahan. Sumbernya di situ. Bukan keberadaan dunianya di tangan,
Kaum sholihin punya dunia di tangan, tapi dunianya di tangan bukan di hati. Bahkan tuh kalau Allah Ta'ala ingin menyebarkan kebaikan di suatu masa, di suatu zaman, di suatu negeri, dijadikan dunia di tangan orang-orang soleh. Kalau dunia di tangan mereka, maka mereka tahu bagaimana menempatkan itu dunia pada tempatnya, bagaimana menyalurkan, mengendalikan, mengatur, menata dunia itu pada tempatnya. Bagaimana orang soleh taruh dunia tempatnya di kaki, buat melindungi diri dari duri, dari kotoran, taruhnya di kaki. Orang geblek taruh dunia di kepala. Dunia letaknya di kaki, akhirat letaknya di kepala. Orang bodoh, orang gila yang meletakkan akhirat di kaki. Sama seperti orang kacamatanya ditaruh di kaki, pakai peci di kaki, pecinya diikat di kaki. Peci di kepala, kacamata di kepala. Kalau kacamata yang ditaruh di kaki keinjek hancur. Sendal, ini sendal berjasa, berkat ini sendal. Kita terlindung dari duri, dari ranjau. Berkat ini sendal, kita terlindung dari kotor. Sendal ini punya jasa besar. Terus mentang-mentang dia punya jasa sendal, punya jasa besar, sendal itu naik jadi ke lutut, naik jadi ke pinggang, atau kita taruh di kepala, kita taruh di sini, di mata kita. Ada orang majnun. Nah, orang yang menganggungkan dunia sampai berlebihan kayak begitu nasibnya, majnun. Alhasil dunia kayak begitu. Sayyidina Isa bin Maryam itu orang yang paling zuhud di dunia. Di antara orang yang teramat zuhud Nabi Isa. Nabi Isa di dalam petualangannya, dalam siyahahnya, dalam perjalanannya, tahu-tahu terjadi badai, hujan lebat. Ketika hujan lebat, lihat ada tenda. Dia datang ke tenda tersebut mau numpang berteduh kepada sahibul bait yang punya tenda. Enggak taunya di situ ada seorang wanita cantik yang ada di dalam pemilik tenda tersebut. Nabi Isa itu enggak jadi keluar. Datang kemana namanya? Ke goa. Di goa ada macan. Akhirnya udah dia kehujanan. Tadi dia datang ke goa ada macan. Enggak jadi. Lihat ada tenda, dia pergi ke tenda. Ada ada perempuan. Dia enggak mau fitnah. Sebab Nabi bilang la yakhluwanna rajul bimra'ah wa in kanat Maryam binti Imran. Orang jangan berkhalwat berduaan dengan yang bukan muhrim, walaupun yang bukan muhrim itu wali besar, wanita suci. Bahkan walaupun dia adalah Maryam binti Imran, jangan berduaan dengan dia. Jadi enggak ada yang bilang, "Oh, curhat sama kiai, curhat sama ulama, curhat sama habib." Haram. Bukan curhat itu. Bukan curahan hati, curahan kejahatan. Waliyadzubillah. Alhasil akhirnya dia kehujanan. Di tengah badai udah kehujanan. Bukan di goa, bukan juga di tenda. Terus bilang, "Ya Rabb, taj'al li kulli syai'in ma'wa wa lam taj'al li ma'wa." Ya Allah, tiap makhluk kamu kasih tempat bernaung. Saya nabimu masa enggak dikasih tempat bernaung? Langsung dikabulin, dikasih tempat bernaung oleh Allah? Enggak. Allah Ta'ala bilang, "Ya Isa, ini dunia. Nanti di akhirat saya kasih kamu tempat bernaung. Dikasih istana, dikasih sorga. Terus dibilang, saya kawinin kamu di sorga. Terus saya undang buat walimahnya itu sekian tahun. Walimah kita kalau walimah berapa hari itu? Sekali, 2 kali paling. 2 kali. Acaranya, diundang makannya 2 kali. Paling banyak 3 kali. Kalau ada hadramah, segitu doang. Nah, dia bilang walimahnya sepanjang tahun. Yang diundang orang-orang sorga semuanya. Ya salah, berkat zuhud di dunia. Ada Sayyidina Isa, orang yang paling zuhud itu. Ada satu orang muridnya dia bilang, "Ya Isa, ya Ruh Allah, ana mau khidmat sama antum." Mau khidmat? Iya. Mau melayani engkau, mau khidmah, mau dampingin engkau berguru. Ya, boleh. Kamu enggak kuat ngikutin saya? Enggak, saya kuat. Ngikut kepada Nabi Isa. Begitu ngikut dalam perjalanannya, yang saya mau melakukan perjalanan jauh. Udah disiapin bekal roti gandum untuk mencukupi perjalanan mereka. Jalan
Setiap kali sampai di tempat berteduh, makan. Masing-masing jatahnya satu keping roti, makan satu. Hah, mana rotinya? Habis. Kamu makan? Enggak, saya nggak makan. Ya sudah. Al-mu'min yasduq wa yusaddiq. Mukmin dia berkata benar dan membenarkan orang lain. Kalau orang yang suka bilang lu bohong ya, itu tukang bohong. Makanya takut dibohongin. Pembohong nuduh orang pembohong. Pembohong mencurigai tiap orang kayak dirinya, tukang bohong. Tapi mukmin yasduq wa yusaddiq. Makanya ada mukmin saleh miskin, kesian, ntar dibohongin orang, ntar ditipu orang, ntar dikerjain orang, begitu. Ntar orang beli barang sama dia, begitu, nggak dibayar, ada aja begitu. Ada tuh. Hasil. Kenapa? Biar pahalanya diambil nanti di akhirat. Ala kulli hal, mana dia? Bukan saya yang makan. Ya sudah. Jalan. Ketika jalan di hadapan mereka ada sungai, nggak ada perahu. Akhirnya Nabi Isa bilang, sini pegang tangan saya. Bismillah, Bismillah. Jalan di atas air, kering sampai ke ujung. Bagaimana? Oh, mukjizat luar biasa. Ente Nabi. Terus tanya, Nabi Isa nanya, percaya saya Nabi? Percaya. Kamu Nabi? Diciumin tangannya. Lu yang makan roti gua? Enggak, bukan saya. Lewat di satu kuburan. Kuburan siapa nih? Gom biiznillah, bangun dengan izin Allah. Keluar mayitnya dari tanah. Ngobrol sama Sayyidina Isa, dibalikin lagi. Diciumin lagi. Ente Nabi. Percaya? Percaya. Beriman. Kamu yang makan roti saya? Bilang, enggak, bukan saya. Akhirnya sampailah mereka nih dengan kelaparannya bernaung di sebuah tempat. Lihat ada gundukan tanah, bebatuan gundukan tanah gitu. Nabi Isa doa di atas gundukan tersebut. Muridnya bilang, wah jadi roti nih, jadi roti. Nggak ada begitu doa, jadi emas. Jadi emas, berubah jadi emas. Terkejut. Itu Nabi, udah begitu mas. Terus dipisahin jadi 3 bagian, 1, 2, 3. Muridnya nanya, ya Nabi Allah, buat siapa itu? Nah, 1 buat saya, ya, 1 buat ente. Syukur. Udah. Atau lagi buat siapa? 1 lagi buat yang makan roti saya, penumpang gelap. Akhirnya muridnya bilang, saya orangnya. Senyum Nabi Isa. Jangan khawatir. 3-3-nya buat lu ambil semuanya. 3-3-nya buat ente. Diambil 3-3-nya, tapi dengan syarat, lu jangan berteman lagi sama aneh. Artinya jangan mendampingi saya. Kita pisah jalan. Ente ambil tuh emas, ambil tuh dunia, kita pisah jalan. Muridnya bilang, ya akhir, jadi. Udah. Diambil tuh emas. Begitu Nabi Isa jalan ninggalin dia. Itu murid baru kepikir, dia mau coba bawa, nggak bisa kepikul. Bingung. Tahu-tahu sampai sore malam datang 2 perampok, 2 penyamun. Atau orang baik kalau udah ngeliat emas jadi penyamun, jadi perampok. Datang gitu mereka mau menjarah. Akhirnya gini deh, kita berdamai aja. Emasnya ada banyak.
ngebunuh ente dibunuh. Masalahnya mereka ngerampok ente dirampok. Masalahnya mereka menjarakan ente dipenjarakan. Begitu dong. Nggak kenal persaudaraan, kesetiaan, setia kawan, nggak ada yang nggak kenal mereka itu. Yang mereka kenal maslahat, menguntungkan jalan bareng. Ketika berubah kondisi maslahatnya menjadi permusuhan, ya dia musuhin. Maslahatnya ngebunuh, ya dia bunuh. Habisin, ya habisin. Begitu. Makanya hati-hati sama orang dunia. Alhasil, Sayyidina Isa udah jalan, ini bergaul sama perampok. Sampai mereka di goa, kita lapar. Duit ada. Bawa ada ini duit sedikit, beli makanan. Satu orang beli makanan, dua orang jaga emas. Jaga nih emas, jadi nggak bisa dibawa kabur. Sudah, yang satu beli makanan, yang dua jaga emas. Itu yang pada jaga emas bilang, daripada emasnya kita bagi 3, mendingan kita bagi 2. Iya juga, betul juga. Picik kan, daripada kita bagi 3, rugi. Mendingan kita bagi 2. Nah terus dia tuh bagaimana? Dia datang, kita matiin. Setuju, dia sepakat. Nah, jadi pembunuh. Si siapa namanya nih? Muridnya Nabi Isa, murid murtad. Yang satu tuh penyamun, dia pergi apa namanya? Berkoalisi sama penyamun, murid berkoalisi sama penyamun. Yang satu lagi beli makanan, terus dia makan dari sana sambil nungguin, udah jadi, dia bawa buat teman-temannya. Terus dia mikir, daripada emas dibagi 3, mendingan saya bagi buat diri sendiri, saya bagi 1 buat saya sendiri. Tapi 2, 1 lawan 2, mana menang? Kalah otot. Bagaimana? Makanannya racunin, kita bunuh tuh orang. Datang begitu dia nyampe, dikejutkan, dia dibunuh. Nah, udah selesai pembunuhan, lapar, makan, yang 2 mati. Sayyidina Isa sekian lama kemudian pulang, ngelewatin tuh orang. Jenazahnya masih tergeletak, udah membusuk, dan emasnya tuh masih utuh di situ. Emasnya tetap ada, orang udah pada mampus. Yang ngejar-ngejar. Akhirnya dikuburin, itu emas didoa lagi, berubah jadi tanah. Nah itu korban daripada dunia kayak begitu. Semuanya itu orang tuh kalau ada tergila dunia, dia tumbalin din, tumbalin hubungannya dengan Allah. Dia korbanin hubungannya dengan Rasul. Dia korbanin hubungannya dengan aulia wa salihin. Dia korbanin hubungannya dengan salaf. Habis-habisan. Jangan dikira dunia melulu tentang duit doang, tentang harta. Enggak. Tentang penghormatan, kedudukan, pengaruh, ambisi, begitu, dukungan, itu dunia. Ada lagi tahu enggak? Terakhir tuh Sayyidina Musa. Nabi Musa, ada satu orang bilang, saya mau mendampingi engkau, nemenin engkau. Ya akhir, dia khidmat sama Nabi Musa.
Tiap hari datang mendampingi. Kemana Nabi Musa pergi, dia dampingin. Sampai akhirnya baru dia tuh dijual. Habis tadinya jadi murid Nabi Musa, jadi jualan. Bukan jualan minyak wangi, bukan jualan sate, kagak. Jualan Nabi Musa. Nabi Musanya yang didagangin. Datang kemana-mana, kapan ketemu orang, Musa bilang begini, Musa bilang begitu, Musa bilang begitu, terus sudah dijual. Musa, sampai duitnya jadi banyak, hartanya jadi berkembang berkat jualan Nabi Musa. Sampai akhirnya udah nggak ketemu lagi, nggak datang lagi, hilang, nggak ketemu sama Nabi Musa. Bertahun-tahun Nabi Musa saban ketemu sama orang, mana murid saya fulan, kamu lihat gak? Oh nggak kelihatan, saya juga nggak ketemu. Sampai tiap ketemu orang begitu nanyain, Fian fulan, nggak ketemu. Sampai sekali ketemu sama orang lagi megang seutas tali yang terikat pada seekor babi. Terus Nabi Musa nanya, kamu kenal muridku fulan? Lihat gak dia? Fulan, ini dia. Mana? Ini babi ini nih, itu dia fulan. Murid kamu. Kok bisa berubah jadi babi? Akhirnya minta, ya Rabb, kembalikan muridku ini menjadi manusia. Allah Ta'ala bilang, ya Musa, lu mau minta sampai mulut, ini bahasa saya ya, gitu. Sampai mulut ente berbusa juga gak bakal saya balikin jadi orang. Nggak bakal saya balikin jadi orang. Tapi kalau kamu mau tahu apa sebabnya saya rubah nih orang jadi babi, saya kasih tahu. Apa sebabnya? Sebabnya dia mencari dunia dengan akhirat. Dia jualan akhirat untuk mencari dunia. Adil hukubah, itu hukumannya. Ya Allah, makanya tuh dulu tuh awal tahun berapa? 94. Itu Al-Habib Umar mengajarkan kita suatu doa waktu baca kitab Adab Sulukil Murid. Terus bicara tuh di antara penyakit hati ada al-kibir, wariya, wal hasad. Udah dijelasin satu persatu oleh Imam Al-Haddad di Risalah Suluk. Udah gitu terakhir semuanya itu sumbernya satu. Penyakit hati ada banyak, sumbernya satu, hubbud dunya. Dari cinta dunia, obsesi akan dunia. Hubbud dunya rasu kulli khati'ah. Kalau itu udah selesai urusan ini, beres segala urusan. Terus Al-Habib Umar ngajarin kita doa. Makanya ente doa semuanya sama doa yang diajarkan oleh Imam Al-Haddad. Di dalam doa kumpulan beliau itu ada doa namanya Allahumma akhrij min qalbi kulla gadrin lidunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'asiyatik aw yashghuluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahabbugi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Ya Allah, keluarin dari hati saya semua kadar buat dunia, penghormatan sama dunia itu keluarin dari hati. Dunia di tangan aja, jangan di hati. Di tangan aja, jangan di hati. Itu dunia kayak begitu. Keluarin dari hati semua kadar penghormatan buat dunia. Jadi di hati kita nggak ada tempat untuk dunia sama sekali. Dan semua tempat buat makhluk yang bisa menghalangi kita dari ma'rifatullah, keluarin dari hati kita. Hakada dari hadis Nabi tarik Allahumma akhrij min qulubina kulla qadri dunya wa kullu mahallil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yashghuluna an ta'atik aw yahulu bainana baina tahabbuk bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.